Halo semuanya, kali ini kita coba bahas soal error analysis yang tema yang lumayan sering keluar di soal-soal TOEFL ya, terutama di soal ujian TOEFL ITP. Oke, langsung aja. Yang pertama ini, corn played an important role in the culture of the cliff-dwelling Indians of the Southwest. Oke, yang mana kira-kira yang keliru? Ya, jawabannya adalah C. Jadi ini ada hubungannya namanya word form ya, istilah bahasa Inggrisnya word form. Atau kata lainnya misalnya bentuk kata ya, jadi bentuk kata atau family word yang paling cocok kita gunakan dalam suatu kalimat, penggunaan katanya dalam kalimat. Nah, contoh yang pertama ini, kenapa C yang bermasalah? Nah, cultural ini ya adalah adjektif. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah noun. Family word atau keluarga kata dari cultural yang paling cocok digunakan di sini adalah yang bentuknya dalam benda, noun ya. Apa noun dari culture? Yep. Cultural, culture. Ya, yeah, culture gitu ya. Jadi in the culture of the cliff dwelling Indians. Kalau yang lain udah bener ya. Earn. Kenapa pakai artikel earn? Karena diikuti oleh bunyi vowel atau bunyi huruf hidup ya. Important, im, i gitu ya. A, I, U, E, O. Vowel soundnya yang diikuti. Roll in, udah bener ya. Roll dalam apa? Oh, culture of the cliff dwelling. Cliff dwellingnya juga sudah bener ya. Ini noun yang fungsinya sebagai penjelas si Indian. Dia fungsinya sebagai adjektif. Noun phrase-nya cliff dwelling Indian, dia satu paket. Sampai di sini ternyata karena ada kata preposition of. Jadi seperti itu. Lanjut. The galaxy Andromeda is the most distant object visible to observers in the northern hemisphere. Yang mana? Ya, jadi masih ada hubungannya dengan word form tadi yang kita bahas. Jadi kita topiknya tentang word form. Dan ini sering sekali keluar di soal-soal TOEFL. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Kenapa yang B yang bermasalah? Nah, kalau tadi itu kita butuhnya noun, di sini butuhnya adjektif. Apa adjektif dari distance? Ya, distance. Jadi CE-nya diganti T gitu ya. Jadi adjektif. Jadi distance ini adalah adjektif. Itu yang dibutuhkan. Di mana kita tahu? The most. Nah, the most ini adalah kata petunjuk untuk superlatif ya. Nah, jadi kalau untuk membanding-bandingkan yang paling gitu. Dan dia diikuti oleh adjektif, bukan kata benda. Yang lain sudah benar semuanya. Galaksi ini menjelaskan si Andromedanya. Galaksi Andromeda gitu ya. Galaksi apa? Andromeda. Visible sini adjektifnya. Yang paling visible untuk observers, di sini nggak ada masalah ya. Untuk siapa? Oh, observers di sini. Ya, lanjut. Scientists believe that the continents once formed a single continent surrounded by an enormous sea. Yang mana yang keliru? Ya, yang memilih A benar. Seharusnya ya, believe ini adalah kata benda. Jadi scientist ini harus diikuti di sininya apa? Verb. Nah, apa verb dari believe? Yaitu ya, believe. Nah, bentuk kata kerjanya seperti ini. Pakai S nggak di depannya? Tidak ya. Scientistnya itu dalam jama. Jadi kata kerjanya juga harus jama atau plural. Jadi seperti scientists believe that the continents once formed a single continent surrounded by an enormous. Enormous ini artinya besar ya. Sinonimnya big
atau huge. Lanjut ya. Bunsen burners ini alat pemanas di kimia ya. Are used to biasanya to hot materials in a chemistry lab. Nah, ini langsung terasa ya. Yang nggak benernya adalah B. Hot itu adjective. Seharusnya di sini verb. Apa verb yang hubungan dengan panas, hot? Seharusnya menjadi heat. Jadi to heat. Nah, jadi family word yang digunakan adalah heat. H-E-A-T. Heat. Bunsen burners are used to heat materials in a chemistry lab. Oke. Cukup gampang ya. Lanjut. Yang terakhir. A sudden freezing can destroy citrus crops. A sudden freezing. Jadi apa namanya? Mendadak freezing, dingin. Jadi di di daerah dingin itu kayak di Eropa biasanya ada namanya cold snap. Kalau bahasa agak agak awam atau street talknya itu biasanya dibilang cold snap. Cold snap itu dingin yang tiba-tiba gitu. Jadi biasanya ditiupin angin tiba-tiba dingin, langsung rendah suhunya turun. Can destroy citrus crops. Citrus crop itu citrus jeruk ya. Crops berarti panen jeruk. Jadi dingin yang mendadak itu bisa menghancurkan panen jeruk. Nah, oke, yang mana kira-kira yang bermasalah di sini? Oke, jawaban yang benar adalah B lagi. Nah, kenapa? Karena yang dibutuhkan di sini hanya kata benda. Oke, freezing ini bisa jadi benda juga ya. Verb ing, gerund ya. Namun dia itu tidak jamak digunakan atau lazim digunakan. Jadi yang sesuai grammarnya itu sesuai padanan katanya yang lazim. Kolokialnya itu kita pakai kata freeze saja. Freeze. A sudden freeze. Jadi freeze ini bisa fungsinya sebagai verb, bisa fungsinya sebagai noun. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah apa? Noun. Kenapa noun? Sudden. Menjelaskan noun, ya. Bukan sudden menjelaskan verb, ya. Kalau yang menjelaskan verb itu biasanya adverb ya. Kata keterangan. Nah, yang lain sudah tepat ya. Sudden, can destroy, ini verb base ya, di depannya ada modal, selalu diikuti oleh verb base. Crops-nya ini berarti maksudnya jamak ya. Jadi hasil panennya itu berarti dalam kuantitas yang banyak. Oke, demikian saja pembahasan soal kali ini yang bertema verb form. Nah, nanti kita bahas lagi beberapa soal lagi yang berhubungan dengan verb form. Karena ini lumayan sering muncul di soal-soal TOEFL. Baik soal TOEFL yang pernah saya sendiri ikutin, ya, saya ikut ujian TOEFL juga, maupun yang saya bahas di buku-buku TOEFL juga, yang prediksi-prediksi, dan memang benar lumayan sering muncul di soal TOEFL, terutama yang grammarnya ya, structure. Oke, demikian saja, semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin dikoreksi atau ditambahkan atau yang ingin ditanyakan, silahkan diisi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal TOEFL lainnya. Sampai jumpa.